Shalom saudara, dan kasih Tuhan dalam satu ibadah tetap kita rindu atas kebaikan Tuhan. Tadi ini kita naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan selama ini. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa yang Tuhan. Allah Allah yang luar biasa. Sudah
Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan penyembahan kita dan puji-pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan untuk kami Pak. Haleluya.
Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kembali kami bisa bersatu di dalam hadirat-Mu, membawa pujian dan syukur kami karena Engkau adalah Tuhan perlindungan kami, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah pengharapan kami yang kekal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami akan bersama-sama membuka dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan selalu menolong kami semua, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan kembali kita berjumpa kembali, Jemaat Tuhan GBI Taman Surya 1, di mana hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tanpa terasa kita sudah lewat dari 1 tahun menghadapi situasi yang luar biasa, pandemi COVID-19, di mana pandemi ini membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Tetapi di dalam segala sesuatu kita percaya kepada firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Paling tidak hari-hari ini kita melihat walaupun mungkin kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi firman Tuhan terus diberitakan melalui siaran media sosial ataupun rekaman-rekaman seperti ini. Firman Tuhan diberitakan jauh lebih luas daripada yang mungkin selama ini kita lakukan di banyak gereja-gereja. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini, Bapak Pendeta Tabrani Burcan. Biarlah tetap sehat bersama dengan pengurus dan jemaat GBI Taman Surya 1. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan iman di dalam Tuhan. Menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang cukup panjang, hingga saat ini kita masih terus waspada dan terus menghadapi ini. Ada yang sudah mengalami dan sembuh, ada juga yang mengalami dan akhirnya mereka harus mengalami kematian secara jasmani. Tetapi kita yang masih hidup hari ini, hendaklah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, memberitahukan banyak rahasia bahwa kita harus terus memegang pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Hari ini kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita boleh mengenal pengharapan di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan kita sesulit apapun di dunia ini, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan menjadi pengharapan kita. Selalu ada pertolongan dari Tuhan yang kita tahu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak terlalu cepat untuk menolong kita. Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, bahwa pengharapan itu bukan hanya untuk bagaimana kita bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi persoalan yang masa depan kita yang digumulkan oleh begitu banyak oleh seluruh orang di dunia ini, yaitu kemana kita akan ada setelah kematian secara jasmani. Demikian juga tadi saya sudah katakan, ada banyak orang yang sudah mengalami kematian jasmani karena COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan kita sebagai orang-orang percaya, kita akan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kalaupun terjadi kematian secara jasmani dalam kehidupan kita, maka kita sudah memegang pengharapan yang kekal. Dari mana kita melihat kepada firman Tuhan? Karena Yesus Kristus telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah, di mana kita mengingat akan sengsara Yesus. Dia berkorban bagi kita. Dia mau rela memberikan nyawanya. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya demi menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, iblis telah dikalahkan di atas kayu salib melalui kematian Kristus. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka ia akan
diselamatan. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, yang tidak ditemukan oleh orang di luar Kristus. Itulah sebabnya pegang kuat pengharapan ini dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu harus bersyukur karena kita sudah mengenal kasih daripada Tuhan, anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Dan Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang sudah kita terima hari ini jangan kita simpan sendiri. Beritakanlah kabar baik ini kepada seluruh keluarga kita. Pastikan di antara orang-orang yang kita kasih dan kita kenal, supaya mereka juga boleh memegang pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan? Kita harus melihat kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan, bukan berarti tidak lagi ada masalah. Justru seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, bergembiralah akan hal itu. Dikatakan di sini dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita menghadapi keadaan yang seberat apapun, firman Tuhan katakan bergembiralah. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mustahil kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan perjalanan hidupan saya secara pribadi, bagaimana keadaan yang mungkin saya tidak pahami awalnya, tetapi ketika saya lewati dengan bertahan di dalam iman kepada Tuhan, saya boleh melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman saya dihindarkan dari kecelakaan dengan cara Tuhan yang unik ya. Seringkali saya dibuat dalam posisi sepertinya terlambat untuk berangkat, tetapi itulah cara Tuhan. Saya pernah mengalami satu ketika saya sedang ingin pergi keluar kota, dan saat itu saya melihat kendaraan saya bensinnya itu masih cukup sebenarnya untuk langsung berangkat, apalagi mempertimbangkan waktu pelayanan yang cukup dekat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bicara dalam hati saya untuk belok ya, dan saya tidak mengerti kenapa harus belok padahal bensinnya masih cukup. Tetapi saya coba saya lakukan itu. Saya isi bensin dan benar saja isi bensin hanya sedikit sekali. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan. Di jalan tol saya memacu kendaraan cukup cepat karena ingin mengejar waktu. Tetapi tiba-tiba terjadi kemacetan Bapak Ibu Saudara. Saya cukup terkejut. Wah, kenapa ini sudah buru-buru macet lagi ya Bapak. Ada rasa sedikit kekhawatiran akan terlambat untuk sampai di tempat tujuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya berjalan dan apa yang terjadi? Saya melihat ada kecelakaan yang hebat. Dan ketika saya lewati itu banyak orang yang sedang menolong, dan ternyata peristiwa kecelakaan itu baru saja terjadi. Dari sini saya melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita seperti kayak direm, kita mungkin seperti diminta oleh Tuhan untuk tunda, untuk melakukan sesuatu yang seringkali mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita ingin cepat, kita ingin melakukan segala sesuatu dengan baik, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk supaya kita mengikuti jalannya Tuhan. Seperti apa yang saya alami. Bensin saya masih cukup penuh, tetapi Tuhan katakan belok. Itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan saya dari kecelakaan yang besar. Karena kalau saya tidak belok ke pompa bensin, kalau saya tidak ditahan sebentar dan mengikuti kehendak Tuhan, maka bisa jadi ketika terjadi peristiwa kecelakaan itu, yang terjadi adalah saya akan menjadi korban. Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah hari ini Bapak Ibu tetap bisa mengucap syukur? Sekalipun mungkin hari ini pandemi terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin usaha kita mengalami penurunan hasil, mengucap syukur. Karena di dalam segala sesuatu ada maksud baik yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini membuat keluarga lebih rukun,
Pandemi ini membuat keluarga bisa berkumpul, lebih punya banyak waktu bersama-sama. Kalau selama ini orang yang hidup di kota besar termasuk Jakarta, mereka kehabisan waktu. Mereka mungkin tidak punya waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan keluarga. Tetapi pandemi ini seperti mengatur agar semua anggota keluarga lebih banyak berkumpul di dalam rumah. Pujilah nama Tuhan. Bukankah ini adalah mendatangkan kebaikan bagi kita? Sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan mau kita mungkin mengutamakan kualitas hubungan di dalam keluarga. Suami punya waktu berbicara dan memperhatikan istri, seperti firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri bisa memperlakukan suaminya sebagai imam, sebagai kepala. Seperti firman Tuhan berkata kepada istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau selama ini belum dilakukan, maka sekarang Tuhan memberikan kesempatan. Waktu masih tersedia. Buat orang tua, kasihilah anak-anakmu, ya. Rawatlah mereka, ajarlah mereka tentang kebenaran, ya. Buat anak-anak, hormati orang tuamu. Semuanya selalu mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Dan akhirnya iman pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kenapa semua ini terjadi? Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita memegang pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya iman kita semakin kuat, maka kita harus bergembira atau mengucap syukur dalam segala hal. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya iman kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan? Maka kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi, khususnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sedang mau kita diuji. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk di tahun 2021, ada berita yang cukup besar di Indonesia, bagaimana pemerintah mungkin mengurangi pajak untuk penjualan mobil Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan hal ini, semua orang ketika membeli barang bukan tertarik hanya dengan harga yang murah, tetapi lebih daripada itu pasti mencari kualitas. Kualitas didapatkan dari mana Bapak Ibu Saudara? Kualitas didapatkan dari hasil pengujian. Sesuatu yang dikerjakan dengan baik harus diuji, diperiksa. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, penjualan mobil itu akan berhasil kalau mobilnya tetap berkualitas dan harganya memang pajaknya dikurangi. Tetapi kita berandai-andai kalau kualitas dari kendaraan mobil yang dijual itu tidak baik, maka semurah apapun harga daripada mobil itu, orang tidak akan mau membeli. Amin, haleluya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan membayar hidup kita, keselamatan kita dengan darah yang sangat mahal. Oleh sebab itu dia juga ingin menguji, dia ingin mendapatkan suatu kualitas iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita membaca dalam firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mengucap syukurlah semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, mungkin kita gak bisa sabar. Sekarang Tuhan ingin kita lebih sabar. Mungkin selama ini kita selalu khawatir. Saat ini Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Mungkin hari ini kita terlalu memikirkan perkara-perkara di dunia. Kita hanya memikirkan pujian, kehormatan, kenikmatan, kenyamanan hidup di dunia. Hari ini kita mulai memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nafas yang Tuhan berikan, setiap hari kita bisa bangun, mengucap syukur kepada Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan, bukan lakukan kehendak kita sendiri. Kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang, mari kita hidup menurut rencana Allah. Kerjakanlah dengan setia panggilan Tuhan. Jangan kalah dengan perasaan, jangan kalah dengan ketidakmampuan kita. Tapi mari berjalan bersama dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa bersama Yesus
kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya hari ini, esok dan selanjutnya, kalau kita mengandalkan firman sepenuhnya, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Keselamatan, jaminan keselamatan sudah kita miliki. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan satu petunjuk bagi kita untuk sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti yang pengkhotbah katakan, manusia tidak dapat menyelami, tetapi Tuhan merancang bagi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi ujian, kita diuji untuk menang. Tuhan memberikan kita tantangan karena Dia tahu kita adalah emas yang murni. Dan kita akan menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita sering berkata, Tuhan terima kasih hidup kami berharga, buktikan kualitas keberhargaan kita. Jangan kita mengaku kita berharga di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan kualitas iman di dalam kuat. Mari umat Tuhan, inilah saatnya kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Teruslah setia dalam mengiring kepada Tuhan, walaupun mungkin masih ada situasi seperti sekarang ini, ibadah dari rumah, tetapi iman percaya kita tetap kuat, bahkan semakin kuat. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kesegaran rohani bagi kita dan menguatkan iman kita dan membuat kita boleh semakin kuat dan setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Saat ini hamba-Mu telah memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu percaya Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan agar firman-Mu yang diberitakan, yang didengarkan oleh setiap anak-anak Tuhan boleh mendatangkan kekuatan yang luar biasa daripada-Mu. Kami sangat membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Kami sudah menaruh pengharapan yang besar di hadapan Engkau. Kami memegang kuat keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami saat ini, kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, agar boleh tetap memimpin umat-Mu di GBI Taman Surya 1, di dalam jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Tuhan tolong juga buat setiap pengurus, pelayan Tuhan yang menolong agar ibadah online ini tetap boleh diadakan. Biarlah Tuhan memberkati segala jerih lelah mereka. Menolong dan memberkati buat jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mereka boleh dikuatkan, mereka boleh semakin hebat di dalam iman kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong dalam pekerjaan, Tuhan menolong dalam rumah tangga, Tuhan menolong dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga anak-anak yang masih sekolah secara online. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.